Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat Saiful Zaman Channel, saya membaca komentar-komentarnya ini di konten Saiful Zaman Channel. Benarkah Saiful Zaman sudah hianati rakyat? Ngeri. Waduh, ini beliau ini bener nggak sudah hianati rakyat ini? Cuma saya tanya, nggak gara-garanya konten itu kan memang membahas ya kan tentang bagaimana peluang-peluang Anies dengan AHY ya kalau tidak salah, kemudian Anies dengan Puan gitu loh kan. Memang sudah dibahas juga bahwa di dalam konten itu ya seperti air dan minyak gitu loh. Dan ternyata memang benar ini. Banyak komentar-komentar para followernya SZ Channel ini yang waduh kalau bisa mah janganlah. Ada yang mengharamkan, Ada yang mengharamkan, ada yang nggak rela, saya lebih baik nggak milih dan seterusnya. Dan itu kalau kita lihat tuh kayaknya lebih dari 90% nadanya sama itu. Iya. Ya, sahabat semua, ya mohon maaf saya kalau jadi bikin sedikit gerah nih buat sahabat semua. Tapi maksud saya kan kita ingin membuka sebuah wacana ya. Kalau mereka bisa melakukan cek ombak, kenapa kita tidak gitu kan? Iya. Nah sekarang kan jadi tahu nih bagaimana komentar dari sahabat semua. Dan saya sih sebetulnya ingin mengingatkan saja bahwa ketika kita berbicara manusia, maka kita tidak bisa berharap terlalu banyak. Gitu. Iya. Ya jelas, apalagi terutama buat kita umat Islam, kita harus berharapnya kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Manusia hanya menjadi syariatnya, menjadi medianya untuk kita mengharapkan adanya kebaikan di negeri ini, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu. Iya. Dan itu kita tetapkan sepakat semua, tentu dalam konteks kita sebagai komandan gitu ya, dan para sahabat SJ Channel semua, bahwa orang itu adalah Anies Baswedan gitu. Amin. Nah, kemudian kan kita juga tidak bisa menafikan bahwa Pak Anies ini belum punya perahu. Gitu. Iya. Maka upaya diskusi seperti ini justru diharapkan untuk memancing partai-partai politik untuk segera memutuskan Anies Baswedan sebagai capresnya. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat Nasdem misalkan dan PKS yang lebih dulu untuk menyatakan itu. Nah, kemudian nanti terkait dengan siapa calonnya gitu. Apakah AHY? Kalau dengan AHY tentu di koalisi itu bergabunglah Demokrat gitu ya. Kalau misalkan dengan Puan ya bergabunglah PDIP gitu. Iya. Ini mah apa utak-atik saja gitu. Tapi memang langsung diresponnya luar biasa. Saya juga cukup kaget gitu. Tapi artinya ini adalah kepedulian sahabat semua terhadap Anies Baswedan yang dianggap sebagai sosok yang baik. Jangan sampai bercampur dengan yang tidak baik, akhirnya kebaikannya menjadi luntur. Cuman saya juga ingin mengingatkan lagi-lagi tadi tentang manusia tadi. Kita ingat loh, di eranya Jokowi periode 1, salah satu tim ahlinya itu adalah Anies Baswedan. Iya. Anies Baswedan lah barangkali juga yang mengajarkan Pak Jokowi untuk bagaimana berbicara di depan publik, bernarasi dengan baik, dan seterusnya. Iya. Dan Anies Baswedan pun diminta untuk membantu Presiden sebagai menteri, beliau pun bersedia, sampai akhirnya beliau dipecat. Gitu. Dan ternyata kita tahu dasar dari pemecatannya itu karena beliau konsisten dengan Prinsip-prinsip kebaikan. dengan prinsip-prinsip kinerja yang baiknya gitu. Tidak mudah disusupi, tidak mudah dikendalikan gitu. Karena beliau fokus saja pada pekerjaannya. Saya kira itulah yang membuat situasi saat itu yang mengharuskan adanya fleksibilitas dari sikap para menteri yang nggak bisa nurut, ya udah dipecat. Kurang lebih begitu ya. Dia kan di titik itulah justru kita melihat adanya sosok yang bersih dari kubu Pak Jokowi gitu. Kayak ini menarik ya. Kalau sekarang kita berbicara bagaimana kalau Anies Baswedan kemudian didukung oleh masanya Pak Jokowi, ya senang-senang aja dong. Kan suaranya menjadi lebih banyak. Iya. Tapi kalau bicara soal politik, saya mencoba untuk berada di para netizen nih Kang, subscribernya Kang Saiful Zaman gitu. Tentu saya pun kalau berada pada posisi itu, ya menyayangkan kalau Anies Baswedan bersandingan dengan yang notabene itu publik melihatnya banyak kekurangan. Oke, satu sisi itu Kang. Tapi kalau kita melihatnya dari perspektif realistis dan politik, apapun bisa terjadi. Betul. Ya kan? Dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai strategi tentu saja. Nah, pertanyaannya sekarang, kalaupun toh misalkan keinginan
publik sebagian besar ya, amin, begitu, Ya. menginginkan bahwa Anies dipasangkan dengan di luar PDIP, mungkin tidak secara electoral threshold misalnya. Oh iya, sangat mungkin. Kan kita berhitung Demokrat, PKS, Nasdem itu sudah cukup. Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, berarti sudah tidak ada masalah. Cuma kan persoalannya sekarang kan tergantung lobby politiknya kan. Ya, dan sebagai sebuah prinsip bagi kita yang berikhtiar, baiknya memang kita itu berharap yang terbaik gitu. Berharap yang capaian yang tertinggi. Ya. Anggaplah apa capaian tertingginya kalau dalam konteks ini, misalkan Anies Baswedan, Gatot Nurmantio. Wah, itu kan memang keren sekali. Itu kombinasi yang ciamik gitu. Ya, Satu ya. sipil, satu militer. Satu Jawa, satu non Jawa gitu. Ya. Walaupun yang disebut non Jawa itu Anies karena dianggap keturunan Arab misalkan ya. Tapi beliau lahir besar sebetulnya justru di Indonesia. Ya, Kakeknya aja pahlawan nasional gitu. Tapi nggak apa-apa lah kalau dianggap sebagai tadi ya, Jawa non Jawa. Kemudian Anies Sandi, wah ini mengulang kejayaan Pilkada Jakarta Iya, yang sangat fenomenal itu. Itu juga sebuah pilihan yang relatif lebih disukai dibandingkan dengan Anies Puan ya. Atau tadi Anies AHY, Iya. ya sangat mungkin. Ya tapi tadi ketika kita selalu berupaya berharap yang terbaik, kita pun harus selalu bersiap Dengan yang terburuk. dengan yang terburuk. Alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan. Mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda. Sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.